Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat, Bapak Farid Ahmadi, Eskom Mkom PhD, dan Bapak Aptadi Tris Hamdani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Technopreneurship, dan juga teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya yang berjudul Observasi dan Analisis Pengusaha Pemula dan Pengusaha Sukses. Nah, sebelum saya memaparkan materi saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya adalah Erlita Fiana dengan NIM 140142152, jurusan PGSD, Rombel B, nomor presensi 05. Langsung saja kita masuk pada pembahasan pertama, yaitu pengusaha pemula. Di sini ada profil pengusaha pemula, yaitu dari Ibu Syamsuryati. Tempat tanggal lahir Banjarnegara 14 Juli 1982, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga. Langsung saja kita saksikan video wawancara saya dengan Ibu Syamsuryati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan Ibu, nama saya adalah Lita Fiana, mahasiswa Universitas Negeri Semarang, jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Saya saat ini sedang menempuh kuliah di semester 3. Maksud dan tujuan saya mewawancarai Ibu adalah wawancara terkait dengan usaha Cimoring yang sedang Ibu jalankan. Dan ini terkait dengan tugas mata kuliah Technopreneurship dengan dosen pengampu yaitu Bapak Farid Ahmadi, Eskom Mkom PhD. Baik Ibu, pertanyaan pertama, bisa Ibu sebutkan biodata atau profil Ibu sebagai pemilik usaha Cimoring? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syamsuryati. Tempat tanggal lahir Banjarnegara 14 Juli 1982. Pendidikan terakhir saya SLTP dan pekerjaan saya ibu rumah tangga. Baiklah Ibu, pertanyaan kedua, bagaimanakah strategi Ibu dalam memulai usaha Cimoring? Ya, strategi awal saya usaha Cimoring itu pertama saya berusaha supaya bisa mempromosikan atau mempasarkan produk saya sebanyak mungkin. Wah, sangat menarik ya cerita strategi Ibu dalam memulai usaha Cimoring ini. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, Bu. Kendala apa yang Ibu temukan ketika sedang menjalankan usaha Cimoring ini? Apakah pernah mengalami kerugian, ditipu, dan lain-lainnya? Kendala yang saya hadapi mungkin susah memperkenalkan produk kami di pasaran. Terus untuk kerugian yang pasti sudah pernah rugi ya. Tapi kalau untuk ditipu, alhamdulillah mudah-mudahan jangan sampai ya Bu. Baiklah, pertanyaan yang keempat, berapakah omset yang didapatkan dari usaha Cimoring dalam waktu sebulan? Hasil yang kami peroleh per bulannya kurang lebih 5 juta. Baik Ibu, pertanyaan yang terakhir, menurut Ibu bagaimanakah saran yang tepat bagi para pengusaha pemula untuk memulai membangun usahanya? Bagi pengusaha pemula yaitu berdoa, ikhtiar, bekerja keras, semangat, berusaha dan terus berusaha. Baik Ibu, terima kasih atas sarannya. Semoga saran Ibu bisa membangkitkan semangat para pengusaha pemula yang sedang memulai membangun bisnisnya. Baik Ibu, terima kasih karena sudah meluangkan waktu untuk agenda wawancara ini. Semoga kedepannya bisnis Cimoring Ibu ini bisa lebih lancar, maju, dan sukses. Amin, amin, ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nah, baiklah teman-teman, kita akan masuk pada analisis pengusaha pemula usaha snack Cimoring Ibu Syam Suryati. Kita akan masuk pada strateginya yang pertama. Nah, seperti hasil wawancara saya tadi, strategi memulai usaha yang Ibu Syam lakukan adalah berusaha mempromosikan dan memasarkan produknya sebanyak mungkin. Apa itu strategi promosi? Strategi promosi merupakan langkah yang digunakan oleh pemilik bisnis dalam memasarkan produk atau jasa yang ditawarkan. Pebisnis perlu memikirkan berbagai cara untuk melakukan pemasaran agar produk atau jasa yang ditawarkan lebih mudah dikenal oleh target pasar dan tepat sasaran. Selanjutnya kita masuk pada kendalanya. Nah, kendala yang Ibu Syam hadapi ketika awal menjalankan bisnis snack Cimoring ini, salah satunya adalah susah untuk mengenalkan produknya di pasaran. Selain itu, beliau juga menuturkan bahwa sudah pasti pernah mengalami kerugian. Nah, alasan Ibu Syam mengalami kendala susah untuk mengenalkan produknya dikarenakan pada awal membangun usaha, beliau sama sekali belum mengenal promosi online karena belum mengenal kecanggihan smartphone. Selang beberapa waktu, bisnisnya berjalan dengan baik, dan Ibu Syam sudah memiliki smartphone yang mana selanjutnya dimanfaatkan untuk mempromosikan produknya secara online. Hingga pada akhirnya produk Ibu Syam tersebut tersebar luas, bahkan sampai ke luar kota. Selanjutnya kita masuk ke omset ya teman-teman. Nah, omset yang Ibu Syam peroleh dari menjalankan usaha snack Cimoring dalam sebulan adalah 5 juta rupiah. Kita masuk pada saran. Saran dari Ibu Syam bagi pengusaha pemula adalah berdoa, berikhtiar, bekerja keras, semangat, berusaha, dan terus berusaha. Wah, sangat menarik ya, saran dari Ibu Syam ini sangat membangkitkan semangat untuk pengusaha pemula untuk membangun bisnisnya ya teman-teman. Berikut ini adalah dokumentasi usaha snack Cimoring yang Ibu Syam jalankan. Nah teman-teman, ini adalah foto Cimoring, snack Cimoring yang sudah dikemas dan siap diantarkan ke konsumen. Di gambar di tengah ini adalah Cimoring yang sedang di sealer. Ini adalah alat sealernya, jadi Ibu Syam sudah tidak menggunakan strapless lagi, namun menggunakan mesin press berupa sealer. Dan ini yang gambar ketiga adalah foto katalog produk Cimoring yang sudah dikemas dalam kemasan kecil. Selanjutnya kita masuk pada pengusaha sukses. Berikut ini adalah profil pengusaha sukses dari Bapak Mari Unardi. Tempat tanggal lahir Padang, Sumatera Barat, 16 Januari 1988. Pendidikan terakhir Science and Engineering Purdue University, Amerika Serikat pada tahun 2004 sampai 2008. Master of Business Administration, Harvard Business School, Amerika Serikat tahun 2011 sampai 2012. Pekerjaan adalah software engineer di Microsoft Seattle, Amerika Serikat pada tahun 2008 sampai 2011. CEO dan co-founder Traveloka.com pada tahun 2012 hingga sekarang. Nah, bagaimana sih sepak terjang dari Bapak Mari Unardi sebagai pendiri aplikasi Traveloka? Mari Unardi lahir di Sumatera Barat, tepatnya Kota Padang pada tanggal 16 Januari 1988. Ia tamat SMA pada tahun 2004 lalu melanjutkan kuliah ke Amerika Serikat. Di sana ia mengambil jurusan Matematika dan Ilmu Komputer di Universitas Purdue. Setelah lulus kuliah, Mari Unardi tidak kembali ke Indonesia, melainkan bekerja di Microsoft. Di tahun ketiganya, ia merasakan karirnya stuck dan kemampuannya mungkin tidak akan bisa berkembang. Maka dari itu, ia memutuskan untuk keluar dari Microsoft pada tahun 2011. Mari merasa karirnya stuck dan berpikir tidak bisa menjadi programmer terbaik di Microsoft. Maka dari itu, ia kemudian pergi ke Tiongkok untuk mencari pencerahan, dan ketika sedang menikmati liburannya, sebuah ide untuk mendirikan perusahaan pemesanan tiket online pun terlintas di benaknya. Menarik ya teman-teman, ternyata Traveloka ini muncul idenya itu ketika Bapak Mari Unardi sedang liburan ke Tiongkok.
Nah, sekembalinya dari Tiongkok, Ferry Yunardi kemudian memberitahukan ide tersebut kepada dua temannya, yaitu Daryanto Kusuma dan Albert Zhang. Keduanya pun menyambut baik ide tersebut, dan diketahui balik Daryanto Kusuma atau Albert Zhang nantinya dikenal sebagai co-founder Traveloka. Meskipun sudah mendapatkan dukungan dari teman-temannya, ia tidak cukup percaya diri untuk membangun bisnis tersebut. Maka dari itu, ia memutuskan untuk melanjutkan S2 di Harvard dengan mengambil jurusan Business Administration. Akan tetapi, Ferry ternyata hanya bisa bertahan selama 1 semester saja dan memilih untuk berhenti. Keputusan tersebut memang cukup disayangkan, tetapi ia sudah bertekad untuk fokus membangun usahanya bersama kawan-kawannya. Terlebih lagi, pertumbuhan dunia travel memang sedang bertumbuh dengan pesat. Ada banyak investor-investor yang siap menanamkan modal di bidang ini. Ferry Yunardi, Daryanto Kusuma, dan Albert Zhang resmi meluncurkan Traveloka pada pertengahan tahun 2012. Pada awalnya, mereka hanya meluncurkan sebuah website yang bisa digunakan untuk mencari dan membandingkan harga tiket pesawat. Setelah beberapa bulan berjalan, ia menyadari bahwa kebutuhan konsumen tidak hanya untuk membandingkan harga saja, tapi juga sekalian memesan tiketnya. Ferry dan kawan-kawan kemudian mengembangkan Traveloka sebagai situs pemesanan tiket pesawat pada pertengahan tahun 2013. Ada banyak pencapaian yang sudah berhasil dilakukan oleh perusahaan ini, salah satunya adalah menciptakan lapangan pekerjaan. Dari yang awalnya hanya mempekerjakan 8 orang saja, kini perusahaan tersebut sudah memiliki lebih dari 1.000 pegawai. Traveloka juga sudah mampu bekerjasama dengan lebih dari 27 maskapai penerbangan, baik dari dalam maupun luar negeri. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu melayani lebih dari 1.000 rute perjalanan. Sangat fantastis ya teman-teman angka itu. Nah, selanjutnya kita masuk pada profil usahanya. Nah, karena seperti yang dipaparkan tadi bahwa Traveloka sudah menjalar ke berbagai negara, di sini ada profil usaha dari Traveloka dan dalam berbahasa Inggris. Mari kita simak teman-teman. Imagine the world in one single app, giving you access to fly anywhere, stay anywhere, work anywhere, explore anywhere. Introducing Traveloka app. Book last-minute budget to 5-star hotels with Traveloka Stay Now. Get flight reminders and never miss your flight to a business meeting. สวัสดีครับ วันนี้จะไปไหนดีครับ Can't speak Thai? Switch languages and never get lost in translation. โอเค ไปกันเลยครับ And don't worry about unexpected changes. Traveloka Easy Reschedule has got you covered. Receive full protection for your trip from Traveloka Insurance. Plus, book instantly, pay securely with Traveloka Quick. Send e-tickets or hotel vouchers directly via email. Wherever your journey takes you, travel confidently with Traveloka app. Providing more than 100,000 best-picked airlines and hotels from domestic to international. Offering you honest prices, no hidden charges. Accommodating your every single travel need. Traveloka first, then the world. Sangat menarik ya teman-teman, slogannya adalah Traveloka First dan The World. Nah, teman-teman bisa mendownload aplikasi Traveloka ini baik di App Store maupun Google Play Store. Selanjutnya kita masuk pada kendala yang dihadapi oleh Bapak Ferry Yunardi dan teman-teman. Nah, semenjak Traveloka diluncurkan, tantangan demi tantangan mulai menghampiri. Pada awalnya, mereka hanya meluncurkan sebuah website yang bisa digunakan untuk mencari dan membandingkan harga tiket pesawat. Setelah beberapa bulan berjalan, ia menyadari bahwa kebutuhan konsumen tidak hanya untuk membandingkan harga saja, tapi juga sekalian memesan tiketnya. Selain itu, kesulitan juga terjadi dalam mengembangkan perusahaan yang hanya ditopang oleh 8 karyawan. Mengajak maskapai agar mau bekerjasama dan menyajikan konsumen bahwa dirinya bisa membantu maskapai mengisi kursi yang kosong di setiap jadwal penerbangan.
Berkat kegigihannya, ia terus berusaha untuk meyakinkan para perusahaan maskapai penerbangan hingga sekarang Anda bisa memilih maskapai penerbangan apapun di situs tersebut. Tak hanya itu, Ferry juga memperbaiki sistem layanan pelanggan atau customer service untuk memudahkan masyarakat yang ingin mengajukan pertanyaan. Dalam hal ini, Ferry juga memiliki prinsip jika pelayanan yang diberikan baik, maka klien maupun konsumen yang datang tidak akan memandang sebelah mata apa yang kita tawarkan. Selanjutnya kita masuk pada omset. Nah, estimasi pendapatan tahunannya adalah terbesar di antara keempat startup lainnya, yakni 35 juta dolar. 35 juta dolar Amerika Serikat per tahun atau setara sekitar 477,8 miliar rupiah. Wah, ini adalah angka yang sangat fantastis ya teman-teman, 477,8 miliar rupiah. Nah, kita masuk pada kesimpulan. Kesimpulannya, dalam memulai usaha pasti akan menemukan kendala seperti Ibu Siam yang susah mempromosikan produknya dan perusahaan Traveloka yang awalnya hanya sebagai website pembanding harga tiket saja. Maka dari itu, kita sebagai pebisnis atau pengusaha, kita harus siap menghadapi kendala dan juga harus belajar memutar otak agar kendala tersebut menjadi sebuah jalan untuk menemukan inovasi baru. Baiklah teman-teman, terima kasih karena sudah menyimak pemaparan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa diambil hikmah dan manfaatnya bagi teman-teman semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan dari saya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.